Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui via Zoom dengan judul Analisis Penyajian Arus Kas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman saya, Laila Safira, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pokok para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi tentang perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi keadaan dan peluang. Definisi menurut Dr. Handus S. Munawir menyatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow statement atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut serta dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Boleh Risma langsung saja bacakan hasil diskusinya. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan aktivitas utama yang menyebabkan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya, kegiatan operasi merupakan transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Kegiatan investasi merupakan transaksi yang mempengaruhi besarnya aktiva tidak lancar. Kegiatan pembiayaan merupakan transaksi yang mempengaruhi utang dan modal suatu aktivitas. Laporan arus kas. Di sini ada kas bertambah, yaitu operasi penerimaan pendapatan. Investasi ada penjualan aktiva tidak lancar. Pembiayaan ada penerbitan utang atau saham. Kas berkurang, ada operasi yaitu pembayaran beban. Investing, pembelian aktiva tidak lancar. Pembiayaan ada pembelian T atau S dan pembayaran dividen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Sufi. Selanjutnya arus kas dari kegiatan operasi. Jenis-jenis yang pertama ada jenis-jenis kas masuk. Itu terbagi menjadi penjualan barang dan jasa, pendapatan bunga, penerimaan dividen. Yang kedua ada jenis-jenis kas keluar. Terbagi menjadi pembelian barang dagangan, pembayaran gaji dan beban lain. Pembayaran pajak. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Ada dua juga. Yang pertama jenis-jenis kas masuk terbagi menjadi penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua ada jenis-jenis kas keluar, yaitu pembelian aktiva tetap dan pembelian investasi jangka panjang. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pembiayaan. Yang pertama jenis-jenis kas masuk terbagi menjadi penerbitan bonds dan utang jangka panjang dan penerbitan preferred dan common stock. Kedua ada jenis-jenis kas keluar terbagi menjadi pembayaran kas dividen, pembayaran utang, dan penarikan saham treasure. Selanjutnya dibacakan oleh Andika. Baik, saya akan menjelaskan pembuatan laporan arus kas. Yang pertama itu metode langsung. Di metode ini ada arus kas bersih dari kegiatan operasi merupakan selisih dari penerimaan kas dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Terus yang kedua ada metode tidak langsung.
Arus kas bersih dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan besarnya laba bersih akrual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih basis kas. Analisis arus kas. Artinya itu karena kondisi perusahaan berbeda satu sama lain sehingga sulit untuk merumuskan analisis arus kas standar. Terus yang kedua, oke, lanjut. Yang kedua, analisis arus kas meliputi di mana manajemen menggunakan sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari mana kas tambahan dihasilkan, dan di mana klaim atas perusahaan dikurangi. Juga terkait dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan kestabilan arus kas operasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jepri. Jepri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jepri. Baik, selanjutnya yaitu analisis implikasi arus kas. Yang pertama, arus kas memiliki beberapa implikasi pada analisis keuangan, yaitu keterbatasan pelaporan arus kas, bunga dividen yang diterima serta bunga yang dibayar dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Selanjutnya, pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Selanjutnya, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak, bukannya setelah pihak dari aktivitas operasi, mandatory analisis dan aktivasi operasi dan aktivitas investasi. Yang kedua, interpretasi arus kas dan laba bersih. Analisis goal compression berfokus pada laporan keuangan utama yang mengarah pada aktivitas operasi, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Lanjut ke bawah. Baik, mungkin sampai di situ persentase dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.